야, 왜 옷을... Hey guys, kembali lagi ke channel Idaman Kaum Adam. Pada kesempatan kali ini, Mimin akan menceritakan alur film Korea yang berjudul Miss Cheng atau Wanita Penukar Tubuh. Film ini bercerita tentang dua orang sahabat yang dapat berganti tubuh dengan seorang wanita misterius yang ditemukan pingsan di dekat rumah kedua pria culun ini. Kemudian bagaimanakah cara mereka melakukan perpindahan tubuh dengan sesuka hati mereka? Langsung saja kita masuk ke alur ceritanya. Film ini diawali dengan pria yang bernama Lee. Dirinya berusaha menyibukkan diri agar tidak mendengar kamar sebelah yang sedang bermain kuda-kudaan. Hingga akhirnya, saking kesalnya Lee, langsung meneriaki mereka untuk mengecilkan suara mereka. Keesokan harinya, Lee akan berangkat bekerja. Masih sempat menghajar sahabatnya yang bernama Gong karena suara semalam yang begitu ribut. Kemudian, pacarnya Gong keluar dan menyapa Lee. Namun terlihat Lee grogi di depan wanita. Setelah itu, Lee langsung berangkat kerja. Ternyata dirinya adalah seorang pengacara. Setibanya di kantor, Lee dimarahi oleh bosnya karena tidak pernah menang dalam sidang. Di saat Lee sedang bekerja, tiba-tiba wanita cantik datang untuk meregangkan urat si Lee. Akan tetapi ternyata semuanya hanyalah mimpi becek karena efek terlalu lama sendiri guys. Dirinya dibangunkan oleh wanita yang bernama Kim. Kim bertujuan untuk meminta tolong agar melayani kliennya. Kemudian Lee sedang menanyakan kasus si tante. Matanya selalu gagal fokus ke arah gunung kembar. Semua itu membuat si tante menampar Lee. Pada malam harinya, Lee dan Gong pergi ke bar. Gong adalah seorang buaya yang mencoba mengajarkan tutorial menggenjot betina. Kemudian ada wanita bodi gitar Spanyol lewat. Gong yang melihat kesempatan ini langsung mendekati wanita tersebut. Akan tetapi usahanya gagal dan membuat Gong diusir. Singkat cerita, Lee diundang makan bersama bos dan Kim. Karena Lee pertama kali menang sidang. Setibanya Lee di dekat rumahnya, ternyata hujan lebat. Lalu Lee memaksakan untuk pulang, namun dirinya bertemu dengan wanita yang di bar tadi yang sedang pingsan. Karena Lee tidak tega, dirinya langsung membawa wanita tersebut pulang ke rumahnya. Setibanya Lee di rumah, dirinya mencoba mengeringkan badan wanita tersebut. Dengan pikiran normal, Lee mencoba membangunkan wanita itu. Namun saat dicek, ternyata wanita itu sudah tidak bernapas. Dengan perasaan panik, Lee memaksa wanita itu untuk bangun. Saat terbangun, ternyata Lee yang berpindah ke tubuh wanita tersebut. Di sisi lain, Gong yang sedang main kuda-kudaan ditelepon seseorang dan mengatakan bahwa Lee sudah tidak bernafas, lalu menyuruh Gong untuk balik. Setibanya Gong di rumahnya, dirinya panik. Yang melihat sahabatnya sudah tidak bernafas, ya tentu Gong menuduh Lee yang berada dalam tubuh wanita itu sebagai pelakunya. Kemudian Lee memanggil nama lengkap Gong dan mengatakan bahwa Gong pasca sunat gemar menonton layar biru. Lee mencoba menjelaskan bahwa dirinya tertukar dengan tubuh seorang wanita. Lee pun bingung mengapa ini terjadi. Kemudian mereka mencari cara agar dapat mengembalikan Lee ke tubuh asalnya. Pada percobaan pertama, Lee membawa tubuhnya ke atas genteng agar tersambar dengan petir. Namun usaha mereka gagal. Saat di rumah, Lee tidak sadar dirinya berada dalam tubuh wanita. Dengan seenak hatinya, dirinya membuka pakaian di depan Gong. Dengan pikiran buaya, Gong melihat Lee sedang mandi dan membuat antena miliknya berdiri. Karena Lee risih, dirinya langsung mengusir Gong. Keesokan harinya, mereka berdua diskusi untuk mengembalikan Lee ke tubuh aslinya. Kemudian, Gong menemukan solusi bahwa mereka besok akan ke suatu tempat di mana orang-orang pintar berkumpul tanpa ijazah. Sebelum mereka ke tempat dukun itu, Gong membelikan Lee pakaian yang menonjolkan belahan gunung kembar. Setibanya mereka di sana, dukun itu langsung melihat gunung kembar milik si Lee. Saat mereka mencari solusi, omongan orang pintar ini ngaur dan mereka akan pergi.
Namun saat akan pergi, dukun itu mengatakan bahwa jika ingin kembali ke tubuh aslinya, Lee harus bercocok tanam. Akan tetapi, karena Lee masih memiliki jiwa lelaki, dirinya enggan melakukan cocok tanam dengan Gong. Tibanya mereka di rumah, Gong bertanya alur cerita bagaimana Lee sampai menemukan wanita itu, dan pada akhirnya Lee menemukan penyebabnya. Sebelum mereka terjatuh, Lee sempat mencium wanita itu. Kemudian, Gong memaksa Lee untuk mencobanya. Namun, apa yang terjadi? Ternyata usaha mereka berhasil dan membuat Lee kembali ke tubuh asalnya. Singkat cerita, Lee jalan berdua bersama wanita idamannya yaitu Kim. Lalu mereka membahas masa lalu. Terlihat Lee mencintai Kim dengan tulus, dan saat makan pun terlihat Kim begitu perhatian terhadap Lee. Akan tetapi, Lee tidak mampu menangkap sinyal dari betina. Setelah itu, teman kantor Lee mengajak untuk pergi ke klub, namun Lee menolak dan segera pulang karena insecure. Setibanya di rumah, Lee mengeluh kepada Gong, lalu Gong mengajak Lee ke klub, akan tetapi Lee menggunakan tubuh wanita. Saat di klub, Lee mencoba membuat teman kantornya Sakne. Kemudian, Gong berpapasan dengan Kim, dan ada seseorang yang mendorong Gong hingga sempat memeluk Kim. Lalu sempat dilihat Lee yang membuat dirinya tambah insecure. Setibanya di rumah, Lee murung karena menganggap Kim masih menyukai Gong karena Kim adalah mantan kekasih Gong. Kemudian, Lee menemukan solusi. Bagaimana jika mereka berdua saling bertukar tubuh? Jadi, Lee berada dalam tubuh Gong dan sebaliknya. Tujuannya agar Lee bisa mendekati Kim. Singkat cerita, Gong yang berada dalam tubuh Lee berubah penampilan menjadi pucuk boy. Di sisi lain, Lee yang berada dalam tubuh Gong mengajak Kim ngedate. Setelah itu, teman kantor Lee heran mengapa saat berargumentasi di depan jaksa yang cantik, Lee tidak terlihat grogi. Padahal, Gong yang berada dalam tubuh Lee. Pada malam harinya, Lee masih terlihat insecure. Kemudian, Gong memberitahu solusi. Mumpung Lee berada dalam tubuh Gong, dirinya menyuruh agar menggenjot Kim, lalu ditinggalkan agar Kim tambah membenci Gong. Keesokan harinya, Gong diberikan tugas untuk mengungkap kasus perselingkuhan. Di sisi lain, Lee yang kesepian mengajak Kim mendaki. Kemudian mereka berdua mengingat masa lalu saat masih pacaran. Setelah itu mereka berdua langsung ke hotel. Lalu mereka berdua langsung main kuda-kudaan. Keesokan harinya, Lee tidak sengaja mendengar Kim ngigo menyebutkan nama Gong saat tidur. Lee yang cemburu langsung bersikap kasar kepada Kim. Kemudian Kim langsung pergi. Malam harinya, Gong meminta agar mereka tetap tukar tubuh selama seminggu. Keesokan harinya, Gong membawa tubuh wanita itu untuk mengungkap kasus perselingkuhan. Setibanya di lokasi, Gong yang berada dalam tubuh wanita mencoba pecicilan agar membuat om-om ini Sakne. Kemudian langsung mengambil barang bukti dan langsung pergi. Akan tetapi saat di parkiran, tubuh Lee sudah menghilang. Lalu ada seorang ibu-ibu mengatakan bahwa tubuhnya Lee sudah dibawa ke RS untuk diotopsi. Saat di rumah sakit, mereka membagi tugas. Gong merayu petugas dan Lee mengambil tubuhnya. Kemudian petugas itu melihat Lee bangkit dan membuat petugas itu langsung lemas. Lee berencana untuk mengakhiri semua ini, namun Gong masih menahannya. Pada scene akhir, Lee mengantarkan tubuh wanita misterius itu ke halte dan meninggalkannya di sana. Kemudian datang nenek gayung yang membangunkan wanita itu, dan ternyata mereka bertukar tubuh. Karena nenek gayung ini merasa dirinya hidup kembali, atau dalam kurung menjadi muda, nenek itu langsung mencari sesuatu yang memicu keringat, dan film pun berakhir. Gimana filmnya guys? Bagus nggak? Dengan plot twist yang ringan, akan tetapi dibaluti dengan bumbu-bumbu komedi. Akan tetapi alangkah baiknya untuk kalian menonton film fullnya ya guys. Judul ada di deskripsi dan di awal video tadi Mimin udah jelaskan ya guys. Oke, see you next time.